Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, hari Sabtu tanggal 4 November tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi pasal 2. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Namun sebelum firman Tuhan ini kita baca dan renungkan, mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami mengerti kehendak-Mu dan kami lakukan itu di sepanjang hidup kami hari ini. Sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Berfirmanlah ya Allah karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9 firman Tuhan berbunyi, "Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Dan pihak lain, ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini adalah menghormati Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita agar di dalam seluruh kehidupan kita, biarlah kita menghormati Allah. Namun kalau kita memperhatikan kitab Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini, di dalamnya Nabi Maleakhi menjadi saksi bagi kita bahwa ternyata umat Tuhan tidak menghormati Allah, khususnya pemimpin-pemimpin agama. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah mereka ditolong Tuhan, setelah mereka diselamatkan Allah dari pembuangan di Babel? Allah menghendaki agar mereka menghormati Allah dalam tutur kata dan tindakan mereka, dalam relasi mereka dengan sesama. Namun ternyata setiap hari yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah tindakan-tindakan, tutur kata yang melukai hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana cara kita menghormati Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan mengajarkan kita agar setiap hari kita hidup menurut kehendak-Nya.
kehendak Tuhan, yang adalah jalan Tuhan, telah diberikannya untuk kita. Dan setiap saat kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengikuti perintah Tuhan itu, untuk mengikuti kehendak Tuhan itu. Dan apabila kita hidup menurut firman Tuhan, apabila kita melakukan kehendak-Nya, apabila kita menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan, maka itu bukti bahwa kita menghormati Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, Allah meminta agar umat Tuhan harus menjaga kekudusan hidupnya. Karena melalui kehidupannya yang kudus, maka ia dapat berelasi dengan Allah setiap saat. Apapun yang diminta, Tuhan akan mengabulkannya. Apapun yang disampaikan kepada Allah, Allah akan mendengarnya. Namun sayang sekali, umat Tuhan teristimewa, imam-imam, tidak menjaga kekudusan hidup mereka. Jabatan mereka menjadi alasan bagi mereka untuk menciptakan hukum-hukum yang baru, untuk membuat peraturan baru, sehingga kekudusan ibadah mereka langgar. Hal ini menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, mereka tidak dapat menjadi contoh bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita adalah surat yang terbuka. Setiap orang yang berjumpa dengan kita, setiap orang yang melihat perbuatan kita, yang mendengar tutur kata kita, mereka akan dibawa kepada firman Tuhan. Mereka akan diingatkan akan begitu besar kasih Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Allah mau memakai kita menjadi surat yang terbuka. Melalui hidup kita, orang lain akan mengenal siapa Allah. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Agar di sepanjang hidup kita hari ini, melalui tutur kata dan tindakan kita, kita selalu menghormati Allah. Jaga kekudusan hidup kita dengan melakukan kehendak-Nya. Maka orang-orang yang akan melihat kita, mereka akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kehidupan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah di sepanjang hari ini kami merayakan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini dengan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersandar pada firman-Mu dan kami mau memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan di GKI Kelasi Solo ini, pelayanan gereja-gereja di GKI Kelasi Solo ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.